Oma, opa, saudari-saudara, ibu bapak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan program API Karunia Tuhan sesi ke-67. Pada pertemuan minggu lalu telah dihantar bagian awal dari surat Ibrani. Dan sekarang kita mulai memasuki ke bagian dalam, khususnya bab 9 hingga bab 13. Dalam bagian ini akan diulas mengenai peran dan kedudukan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagaimana saling berhubungan, saling meneguhkan. Dan juga bagaimana pewartaan Tuhan itu menyiapkan Kristus Sang Juru Selamat. Sangat menarik, selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, kita masih meneruskan pembicaraan kita mengenai surat kepada orang Ibrani. Kita sudah sampai pada susunan, dan supaya garis besarnya semakin jelas, saya akan mengulangi lagi secara garis besar, lalu sesudah itu melanjutkan. Pembukaan itu kita temukan pada bab 1 ayat 1-4 dan bermuara pada kata kunci nama. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Mereka itu malaikat. Dan nama Yesus itu jauh lebih indah daripada nama malaikat. Kenapa Yesus dibandingkan dengan malaikat? Karena pada waktu itu orang percaya bahwa malaikat adalah pengantara yang paling unggul antara manusia dengan Allah. Dan penulis surat ini ingin menampilkan Yesus sebagai pengantara yang tidak ada bandingnya. Nama itulah yang dijelaskan pada bagian pertama dari surat kepada orang Ibrani yang meliputi bab 1 ayat 5 sampai bab 2 ayat 18 dan berpuncak pada bab 2 ayat 17. Jadi nama itu menentukan relasi dengan Allah dan relasi dengan manusia. Nah, itu dirumuskan pada bab 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Itu kesimpulan dari bagian 1. Bagian yang kedua, mulai dari bab 3 ayat 1 sampai bab 5 ayat 10. Yang diceritakan di sini adalah watak imamat Yesus. Secara singkat, ayat-ayatnya kunci begini. Bab 3 ayat 3. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Jadi imam besar, imam Yesus, imamat Yesus itu lebih besar daripada Musa. Lalu dibandingkan dengan Harun. Bab 5 ayat 4 sampai 5. Saya baca ayat 4, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Nah, ayat 5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar,
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya dan selanjutnya. Bagian yang ketiga ini bagian yang paling panjang, yaitu bab 5 ayat 11 sampai dengan bab 10 ayat 39. Panjang dan tidak mudah. Tapi moga-moga bisa dibuat mudah kalau kita lihat garis besarnya. Di dalam bagian ini diberikan pengajaran mengenai Yesus, imam besar, pengajaran yang lengkap. Langkah-langkahnya seperti apa? Kesimpulan yang dijelaskan pada bagian ini bab 5 ayat 11 sampai bab 10 ayat 39 adalah yang dikatakan pada bab 5 ayat 9 sampai 10. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah sekarang, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ini kata kuncinya, imam besar menurut peraturan Melkisedek. Maka mari kita ikuti imam menurut peraturan Melkisedek itu seperti apa. Kita loncat masuk ke bab 7, karena yang antara bab 5 ayat 11 dan sampai dengan bab 6 ayat 20 itu yang disebut nasihat. Uraian imam besar menurut Melkisedek yang disebut pada bab 5 ayat 10 itu dilanjutkan pada bab 7 ayat 1 sampai 28. Maka kita coba lihat seperti apa isinya. Yang pertama, bab 7 ayat 1 sampai 28. Judul di dalam teks kita itu Kristus dan Melkisedek. Sementara ayat 11 sampai 28, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Yaitu memang itu yang dimaksudkan, itu yang diuraikan. Nah, untuk sampai kepada kesimpulan itu, dijelaskan siapa Melkisedek itu. Pertama, dalam hubungannya dengan Abraham. Bab 7 ayat 1, saya baca. Sebab Melkisedek ini adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Melkisedek memberkati Abraham. Lalu ayat 2, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Itu hubungan antara Melkisedek dengan Abraham. Melkisedek memberkati Abraham, Abraham memberikan upeti, katakanlah 1/10. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Melkisedek jauh lebih mulia daripada Abraham. Saya kira kesimpulan yang sangat logis. Dan itu ditekankan pada ayat 6. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Jadi bukan Abraham sekedar Abraham, tetapi Abraham pemilik janji. Dan itu yang diberkati oleh Melkisedek. Jadi kesimpulannya Melkisedek, kalau memakai bahasa kita ya, jauh lebih unggul daripada Abraham sang pemegang janji. Hubungannya dengan Harun seperti apa? Ayat 11.
Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut keturunan Harun. Jadi, Yesus sang imam besar itu dibandingkan dengan Harun, tidak menurut ketetapan Harun. Lalu dibicarakan pada ayat 23, jadi kita loncat-loncat ayatnya yang penting-penting. Pada ayat 23, bab 7. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Ada banyak imam, karena tidak ada imam yang hidup untuk selama-lamanya, maka ada banyak imam. Lalu ayat 24, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Itu untuk Yesus, sang imam besar. Dia adalah imam untuk selama-lamanya. Berbeda dengan imam-imam yang dari keturunan Levi itu banyak, silih berganti. Tetapi Yesus adalah imam besar yang imamatnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Saya kira cukup, tidak sulit. Intinya Kristus imam besar menurut Melkisedek dibandingkan dengan Musa, dibandingkan dengan Harun. Ketemunya itu. Terus bab 8 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi kita masih pada bagian nomor 3. Pada bagian 3. Intinya pada bab 8 ayat 1. Sudah dikatakan di situ, inti segala yang kita bicarakan itu ialah. Tidak usah mencari inti sendiri, sudah dikatakan di situ. Intinya adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Itu intinya. Nah, intinya apa? Pesannya apa? Pertama, imam besar kita itu melayani di kemah sejati, tempat kudus yang surgawi. Lalu mesti dibaca ayat 4, bab 8 ayat 4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Nah, imam-imam yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat itu fungsinya apa? Jawabannya ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran. Hanya gambaran, bukan yang sejati. Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ibadah memang ada. Imam-imam ada. Tetapi yang dipersembahkan oleh imam-imam itu hanyalah gambaran. Hanyalah lambang. Ayat 5 masih dilanjutkan, seperti yang diberitahukan kepada Musa. Lalu ayat 6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Jadi dibandingkan pengantara, perjanjian yang awal dan yang lebih mulia. Perubahan perjanjian itu
diceritakan pada bab ayat 7 sampai dengan ayat 12. Seperti biasanya, kuncinya adalah bukti dari kitab suci. Ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi kesimpulannya perjanjian pertama bercacat, yang kedua tidak. Lalu sambung ayat 13, sesudah bukti dari kitab suci, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Kembali lagi, semuanya argumentasi untuk menjelaskan. Yesus imam besar menurut Melkisedek, ibadah yang lama ia ada, tetapi itu bayangan, itu gambaran, bukan ibadah yang sejati, seperti ibadah yang dijalankan oleh Yesus. Bab 9 ayat 1 sampai 10. Kalau dibaca ayat 1 langsung ayat 10 lalu jelas maksudnya. Kalau dibaca di tengah-tengahnya menjadi kurang jelas. Karena di tengah-tengahnya ini adalah argumentasi yang mengandaikan pemahaman kita tentang ibadah perjanjian lama. Maka kita baca dulu ayat 1 dan ayat 10. Memang, ayat 1 bab 9, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Di peraturan ibadah dan tempat kudus ada aturannya. Dan aturan itulah yang diceritakan pada ayat 2 sampai dengan ayat 7. Jadi ayat 1 itu bicara mengenai aturan ibadah, aturan tempat kudus. Dijelaskan ayat 2 sampai ayat 7. Lalu ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Nah, itu adalah kiasan masa sekarang. Itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka, dan selanjutnya, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam persembahan, hanyalah peraturan-peraturan, nah ini kuncinya, itu semua hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani. Yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi ibadah lama itu diakui, tetapi itu hanya berlaku sampai ada pembaharuan. Sekali lagi, kalau ayat 1, aturan-aturan itu ada semuanya, tetapi itu hanya berlaku sampai waktu pembaharuan tiba. Nah, pembaharuan itu di mana? Pembaharuannya adalah korban Kristus. Itulah yang dikatakan, diceritakan pada bab 9, ayat 11 sampai 14. Kita baca ayat 13 sampai 14 ya. Sebab, ayat 13 saya baca, jika darah domba jantan. Jadi ini semua tata cara ibadah Yahudi. Dan darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda, menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Itu ibadat Yahudi, menyucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh
Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Kembali lagi, persembahan perjanjian lama dibandingkan dengan perjanjian baru. Bab 9 ayat 15-23 itu adalah meterai, perjanjian yang dimeteraikan dengan darah. Ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ayat 23, jadi kan kesimpulannya, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Kembali lagi dengan kata-kata yang berbeda dibandingkan perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru mengenai benda-benda surgawi itu. Ayat 24 sampai dengan 28 kembali lagi tentang masuk imam besar ke dalam tempat kudus. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nanti kalau dibaca sendiri, lalu jelas perbandingan antara yang lama dan yang baru. Yang lama itu berulang-ulang, misalnya sementara Yesus satu kali, ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Ayat 26, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali menyatakan dirinya. Perbandingan-perbandingan itu. Ayat 27 dan 28 itu perbandingan juga. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Bagian yang terakhir dari bagian ini adalah bab 10 ayat 1 sampai 18. Persembahan yang sempurna. Intinya sekali lagi tampak pada ayat 1. Lalu nanti yang lain-lain itu adalah penjelasan. Ayat 1 bab 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Pernyataan yang intinya seperti itu. Disusul dengan bukti dari kitab suci, ayat 5 sampai dengan ayat 9. Kesimpulannya ayat 10. Kita baca ayat 9 ya. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Diulang-ulang terus. Kalau kita tidak diganggu dalam tanda petik oleh sisipan-sisipan yang berupa nasihat. Penjelasannya yang paling pokok adalah tentang imamat Yesus Kristus. Ayat 11 sampai dengan 18, ayat 11 itu imam besar,
Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Lalu dilawankan dengan ayat 12, tetapi ia, dan selanjutnya. Kesimpulannya ayat 18, bukti dari kitab suci, kesimpulannya jadi. Apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Di jalan pikirannya begini, kita dulu kan mencoba memahami kenapa surat ini atau nasihat ini diberikan. Jawabannya antara lain, karena murid-murid Kristus mulai meragukan korban Kristus. Mereka kembali kepada ibadat Yahudi. Logikanya, setiap tahun dengan korban pendamaian itu, dosa mereka dihapus. Setiap tahun. Sementara Yesus itu kan matinya satu kali. Jadi sesudah Yesus mati menebus dosa, dosanya ditebus oleh siapa? Tidak ada jawabannya. Maka mereka kembali kepada ibadat Yahudi. Ibadat pendamaian itu. Nah itulah yang dicoba dijelaskan, enggak begitu cara berpikirnya, terbalik. Itulah yang dikatakan pada ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, seandainya ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi sebetulnya korban-korban yang dibuat di dalam ibadah lama itu tidak mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa adalah korban Yesus yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Logikanya dibalik-balik. Nah, itu hanya mungkin kalau penulis atau yang memberikan uraian ini sungguh-sungguh paham akan cara berpikir perjanjian lama. Nah, bagian pokok ini sampai dengan bab 10, ayat 39, ini adalah bagian yang kemudian dibuka dengan dan ditutup dengan nasihat. Tadi kita kan mulainya bab 7 ayat 1 ya. Jadi imam menurut Melkisedek pada bab 5 ayat 10 dijelaskan pada bab 7 ayat 1. Nah, bab 5 ayat 11 sampai dengan bab 6 ayat 20 itu adalah nasihat. Penjelasan mengenai imamat Kristus mulai dari bab 7 ayat 1 dan berakhir dengan bab 10 ayat 18. Bab 10 ayat 19 sampai dengan 39 itu adalah nasihat lain lagi. Jadi ada bagian inti, diawali dengan nasihat, diakhiri dengan nasihat. Nah, nasihatnya apa? Tidak usah dibicarakan secara detail, nanti bisa dibaca sendiri karena nasihat itu gampang. Yang tidak gampang itu kan melakukan nasihat itu, tetapi maksud saya yang tidak gampang itu kan memahami bagaimana berargumentasi menunjukkan bahwa Yesus itu adalah imam agung. Kita baca nasihatnya ya 1-2 saja. Bab 5 ayat 11 sampai 12 misalnya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ini kan kritik sekaligus nasihat. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu,
sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Itu artinya umat yang dituju oleh surat ini tidak bertumbuh dengan baik di dalam iman. Bab 6 ayat 1. Itu teks yang penting ya, yang menjadi alasan kenapa diberikan argumentasi baru mengenai Kristus sebagai imam besar. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ayat 11 dan 12, bab 6. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban. Baik, saya kira itu sudah cukup jelas ya, nasihatnya seperti itu, di depan seperti itu, yang sekarang yang di belakang seperti apa nasihatnya. Bagian bab 10 ayat 22 sampai 23. Nasihat-nasihat baik lagi. 22, 23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ajakan ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah ini, orang tidak mau lagi beribadah sesuai dengan ibadah Kristiani, ibadah yang menjamin keselamatan, karena faham yang harus dijelaskan. Mereka kembali kepada ibadat-ibadat lama. Dengan demikian kita selesai dengan bagian 3 yang paling panjang di dalam uraian ini. Sekarang kita teruskan, moga-moga selesai surat kepada orang Ibrani, bagian 4 dan bagian 5. Dari surat kepada orang Ibrani ini tidak sulit, karena isinya kembali lagi sangat jelas. Isinya nasihat, bukan lagi penjelasan dengan bukti-bukti dari kitab suci, penjelasan. Contoh ya, tetapi penjelasan tidak. Bab 11 ayat 1 sampai bab 12 ayat 13. Jadi pembagiannya agak berbeda dengan pembagian yang ada di dalam teks kita, dengan berbagai macam alasan. Intinya begini, untuk menarik orang Kristiani mengikuti jalan yang sudah dibuka oleh korban Kristus, mengikuti Yesus di jalan yang sudah dibuka oleh Kristus, imam besar yang setia kepada Allah dan berbelas kasih kepada manusia, itulah jalan yang dibuka oleh Kristus. Maka pada bagian ini, bab 11 ayat 1 sampai 12-13, menekankan dua segi hidup Kristiani. Jadi karena Yesus Kristus itu sudah berbuat begini, dia sendiri adalah imam besar menurut Melkisedek, maka hidup kita sebagai pengikut Kristus itu harus seperti apa? Jawabannya ada pada bagian ini, 2. Yang pertama, iman menurut teladan
para nenek moyang. Iman menurut teladan iman para nenek moyang dan ketekunan di dalam menjalani hidup beriman. Kenapa ketekunan? Karena kehidupan mereka sulit, gampang goyah, maka mesti tekun. Nah, dengan kacamata itu mari kita lihat, mudah kok ini, bab 11 ayat 1 sampai 40. Jadi kita pembaca surat ini diajak untuk meneladani iman para saksi iman. Maka di dalam bagian itu pada bab 11 ayat 4 sampai 31 itu didaftar nama-nama tokoh iman perjanjian lama. Kita baca dulu pokoknya ya, ayat 1 sampai 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, itu prinsip. Kenapa harus beriman dan beriman seperti apa? Maka mulai didaftar, mulai ayat 4, itu nama Abel. Karena iman Habel telah. Nah, mesti dicari. Habel ini diceritakan di dalam teks kitab suci perjanjian lama, di mana ada pada Kejadian bab 4 ayat 3 sampai 10. Nanti silahkan baca itu. Habel itu hebatnya bagaimana? Ayat 5, karena iman Henoh telah terangkat. Nah, Henoh itu siapa? Ya dicari di dalam perjanjian lama, bab 11 ayat 5, itu kitab Kejadian, bab 5 ayat 21 sampai 24. Di bawah ayat 40 itu ada daftar perjanjian lama yang dapat kita baca kalau kita mau tahu tokoh-tokoh yang disebut pada bab 11 ini. Ayat 7, Nuh. Nah, kita lebih akrab dengan Nuh ini. Ayat 8, nah ini yang paling panjang, Abraham. Karena iman Abraham taat. Sampai dengan ayat 10. Kemudian ayat 11 sampai 16, Abraham dan Sarah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Karena iman. Ayat 13 masih sama. Abraham dan Sarah. Ayat 17 sampai 19, Abraham lagi. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai dan selanjutnya. Ayat 20, Iskak. Ayat 21, Yakub. Ayat 22, Yusuf. Ayat 23 sampai 29, Musa. Ayat 31, Rahab. Itu contoh-contoh orang beriman dari perjanjian lama yang disebut namanya satu persatu dan ceritanya ada di dalam perjanjian lama. Bisa dicari sendiri. Ayat 32 sampai 35 itu ringkasan yang tidak disebut. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Ayat 32. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, dan selanjutnya. Ayat 35 sampai 40, ini hanya bisa dimengerti kalau kita kembali kepada kitab Makabe yang menceritakan penganiayaan orang beriman. Kita baca ayat 35 ya.
Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Itu yang diminta murtad, tetapi tidak mau dan menjadi martir pada zaman Makabe. Nah, pesannya apa kepada para pembaca surat ini? Pesannya kira-kira begini. Karena iman orang-orang ini, khususnya yang dimartir dan sebagainya itu, agama Yahudi tidak hancur. Tidak hancur. Seandainya mereka tidak beriman, agama Yahudi tidak ada. Lalu pertanyaannya yang menantang tidak ada di dalam teks ini, tetapi kalau kita rumuskan sendiri, kira-kira begini. Seandainya agama Yahudi hancur, seandainya, tapi karena iman mereka tidak hancur. Seandainya agama Yahudi hancur, apakah Yesus Kristus akan lahir di dunia ini? Itu pertanyaannya. Nah, tidak. Itu pengandaian-pengandaian namanya seandainya agama Yahudi hancur, nyatanya tidak hancur kan karena iman mereka. Yang dipesankan adalah orang-orang Kristiani, murid-murid Yesus itu mesti bersyukur atas iman para leluhur mereka. Karena iman mereka itulah yang membuat agama Yahudi tidak hancur. Dan karena agama Yahudi tidak hancur, Yesus sang imam besar itu lahir di tengah-tengah kita. Jadi harganya kelahiran Yesus itu amat sangat mahal. Hidup para martir ini yang disebut disiksa dan sebagainya itu. Moga-moga pesannya ditangkap. Iman menentukan, maka di daftar panjang, iman itu membuat terus agama Yahudi hidup dan dari agama itu lahir Yesus. Harganya sangat mahal, maka jadilah setia karena kamu sudah dibela-belain dengan kemartiran, dengan pengorbanan seperti itu. Bab 12, nah ini juga tidak sulit. Bab 13, bab 12 ayat 1 sampai 13 itu nasihat untuk tekun. Selain beriman, tekun di dalam kesulitan. Nasihatnya ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan, itu isinya adalah ketika kita bicara mengenai latar belakang surat ini, ada orang yang karena menjadi murid Kristus dirampas hartanya dan sebagainya. Maka perlu ketekunan di dalam hal itu. Ada kata yang menarik dari ayat 8 sampai dengan ayat 11, yaitu kata ganjaran dan hajaran. Berbeda. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi di belakang ini sekali lagi mesti dibayangkan jemaat ini berada di dalam kesulitan. Dan kesulitan itu diberi dua nama. Yang pertama ganjaran.
pada ayat 8 namanya ganjaran. Jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang yang tidak pernah mempunyai kesulitan, menjadi pribadi yang lamban, menjadi pribadi yang lemah, dan sebagainya. Ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Ganjaran lagi. Tetapi pada ayat 10, kata ganjaran itu berubah menjadi hajaran. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Lalu dijelaskan begini, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kalau kita, umat pada waktu itu menderita segala macam yang disebut sebagai hajaran, itu demi kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Lalu dijelaskan pada ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran, maksudnya hajaran, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Betul kan? Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Intinya sebetulnya sederhana sekali dengan kalimat yang berputar-putar itu. Jadi tekunlah di dalam penderitaan, sudah. Karena dengan menderita orang menjadi kuat, tidak menjadi anak-anak gampang. Pada waktu penderitaan diterima itu tidak gampang, susah, tetapi lahir dari sana kebenaran dan sukacita. Itu latihan, kata ayat 11 bagian akhir. Kemudian ditutup dengan ayat 12 dan 13. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Nah, itu bagian nasihat tentang ketekunan dan kemudian sebelumnya tentang iman. Sekarang bagian yang terakhir, bagian 5. Bab 12 ayat 14 sampai bab 13 ayat 18. Bagian yang terakhir ini boleh dikatakan seperti apakah hidup orang Kristiani itu seharusnya, eksistensi Kristiani. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tekun, itu diharapkan hidup yang beriman dan tekun itu buahnya apa? Itulah yang disampaikan pada bab 12 ayat 14 sampai bab 13 ayat 18. Jawabannya, kata kuncinya ada pada ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu jalan yang ditunjukkan oleh penulis surat ini. Orang yang beriman, orang yang bertekun, dinasihati untuk mengejar kekudusan, hidup damai dengan semua orang. Titik, sampai di situ. Ayat-ayat berikutnya itu menceritakan orang yang tidak menuruti jalan ini nasibnya seperti apa. Nasibnya ditunjukkan pada ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Ini Esau yang ceritanya
kita baca pada kitab Kejadian bab 27. Ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nasihat supaya hidup kudus, berdamai dengan semua orang. Jelas nasihatnya. Contoh jeleknya apa? Contoh jeleknya orang yang tidak mengikuti jalan itu. Antara lain Esau. Ayat 18 sampai 29. Ini bahasa nasihat yang disampaikan dengan latar belakang perjanjian lama yang sangat kuat. Tetapi intinya ini, dulu orang percaya kepada Allah itu diwarnai dengan rasa takut. Sekarang tidak. Sekarang percaya kepada Allah itu salah satu cirinya adalah damai dan kegembiraan. Dari mana itu disimpulkan? Ayat berapa ya? Ayat 21. Perhatikan kata-kata yang dipakai. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Itu ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, Musa merasa begini, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Itu ciri hidup di dalam dunia perjanjian yang lama. Lalu ayat 22 mulai dengan kata tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Sekarang ceritanya lain. Yang dulu menakutkan, sekarang diwarnai dengan damai. Ayat 25 sampai 29. Kesimpulannya, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Itu kesimpulan. Jadi, janganlah kamu menolak Dia yang berfirman. Dilawankan lagi dua perjanjian. Ayat 25 saja kita baca ya. Itu kuncinya ada di situ. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab, nah ini alasannya, jikalau mereka yang menolak Dia, yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, di bumi, Dia yang menyampaikan firman di bumi tidak luput dari apa? Yaitu bahasanya, bahasa hukuman, tidak luput dari hukuman. Lalu kelanjutannya ini yang menjadi sangat penting. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Yang dari bumi saja mendatangkan hukuman kalau menolak. Apalagi menolak Dia yang berbicara dari surga. Lalu diberi penjelasan lagi. Ayat 26 ini menakut-nakuti ini. Waktu itu suaranya mengguncang bumi. Yang pertama, ketika berbicara di bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Serem-serem. Jadi intinya mudah, jangan menolak Dia, sudahlah. Intinya itu. Karena yang dulu menolak Dia ketika berbicara di bumi, sudah mendapat hukuman, apalagi sekarang. Kesimpulannya apa? Ayat 28 sampai 29. Bab 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, jangan menolak Dia. Jadi bagaimana? Jadi,
karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu kesimpulannya. Nasihatnya, beriman seperti nenek moyang, bertekun di dalam kesulitan, hidup dalam damai dengan semua orang, mengejar kekudusan. Itu semua disimpulkan pada ayat 28. Jadi, karena kita menerima dan sebagainya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Terakhir, bab 13 ayat 1-19. Itu berbagai macam nasihat. Intinya pada ayat 1, bab 13. Peliharalah kasih persaudaraan. Dah, itu yang dipegang. Kasih persaudaraan itu seperti apa? Lalu dirinci. Ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan. Zaman dulu belum ada hotel. Kalau orang bepergian, kalau tidak mendapat tumpangan, ya dimakan nyamuk di luar. Lalu ayat 3, ingatlah akan orang-orang hukuman. Jadi intinya, peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu, dan seterusnya. Nasihat-nasihat yang sangat konkret. Yang mungkin baik untuk dibaca ayat 10 sampai ayat 16. Kembali lagi argumentasi pokok. Kita mempunyai suatu mezbah, ayat 10. Dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Dulu sudah pernah kita singgung mengenai hal itu. Intinya adalah bahwa hari raya pendamaian, hari raya pengampunan dosa, itu lambang. Yang dilambangkan adalah Kristus. Korban Kristus yang sejati pada ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Rasa-rasanya sudah selesai ya kita. Salam tutup. Itu ayat 20 sampai 21 campuran. Ada doksologi di situ, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Ayat 21 itu rasa-rasanya seperti penutup surat, doksologi, bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Titik. Kenapa ada ayat 22 sampai 25? Nah, itu yang membuat tulisan ini disebut surat. Karena apa? Karena pada ayat 22, dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepadamu. Menurut para ahli tafsir, tapi ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita ya, itu melulu pengetahuan kitab suci. Ayat 22 sampai 25 itu ditambahkan pada teks yang sudah jadi, supaya tulisan itu yang pembukaannya tidak seperti surat, sekurang-kurangnya akhirannya seperti surat. Moga-moga jelas maksudnya. Selesainya kan sebetulnya
ayat 21 itu ya, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau khotbah itu kan penutupnya kira-kira begini ini. Tidak seperti kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ini pembuka. Dengan demikian kita selesai berbicara mengenai surat kepada orang Ibrani. Ayat 22 sampai 25 itu bisa diberi judul pamit. Jadi sesudah salam penutup, pamit. Tambahan supaya tulisan ini menjadi surat, ditutup dengan penutup surat ayat 25, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih. Kita teruskan percakapan yang akan datang. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan nasihat-nasihat rohani dari Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Juga telah ditegaskan, Yesus Kristus adalah Imam Agung, bukan menurut Lewi, tapi menurut Melkisedek. Ini menjadi undangan bagi kita untuk terus bertekun, menjalankan pemuridan kita, dan mengusahakan pengudusan dalam hidup sehari-hari. Mari kita mohon rahmat Tuhan untuk itu. Allah yang marahi mencurahkan kepada Anda sekalian rahmat kesehatan bagi mereka yang sakit, kedamaian batin bagi mereka yang sedang gelisah, kegembiraan dan sukacita sejati bagi mereka yang sedang bersedih. Allah mencurahkan harapan sejati bagi mereka yang sedang putus asa. Dan penyertaan Roh Kudus bagi kita semua, karena berkat-Nya yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, terima kasih.